Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Kembali bersama dengan saya Daniel Peutagau, kita merenungkan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Buka hati, pasang telinga kita untuk mendengarkan Tuhan Allah berfirman kepada setiap kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Engkau bekerja sebelum hamba menyampaikan firman ini. Berkati setiap kami, berikan pengertian pemahaman yang benar. Pakai hamba menjadi saluran berkat-Mu, supaya di dalamnya kami semua sungguh semakin mengenal Engkau. Kasih dan hikmat ilahi di dalam pengurapan Roh Kudus bekerjalah di dalam dan melalui hidup hamba. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini saya ingin membawa setiap kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan dari sini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkut-pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Saudaraku, ini kisah yang dimulai dari pengangkutan tabut Allah yang kemudian mengakibatkan Usa meninggal atau mati dihukum Allah karena menyentuh tabut Tuhan atau tabut Allah. Tetapi hari ini saya tidak berbicara kenapa Usa mati dan apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi hari ini saya berbicara tentang bagaimana tabut Allah itu ada dan tinggal di rumah Obed-Edom. Obed-Edom adalah orang Gad. Sebenarnya itu adalah orang Filistin, tetapi yang ada di dalam kuasa atau daerah pemerintahan Raja Daud. Nah, perhatikan dengan baik. Ketika tabut Allah tinggal di rumah Obed-Edom, sebenarnya Daud setelah peristiwa matinya Usa, dia menolak untuk membawa itu ke kota Daud, ke kota yang disebut dengan Sion atau Yerusalem. Dia menolak itu. Kenapa? Karena dia marah, tetapi di dalamnya dia sangat takut kepada Allah karena kematian Usa. Oleh sebab itu, dia berpaling dan menempatkan tabut Allah itu di rumah Obed-Edom. Nah, saudaraku, tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel atau umat Tuhan. Ini adalah salah satu wujud kehadiran Allah, perlambang hadirnya Allah di dalam kehidupan atau di tengah-tengah umatnya. Tabut Allah di dalamnya ada 2 loh batu, yaitu firman Tuhan, Taurat Tuhan, 10 perintah Allah. Hari ini saya ingin menunjukkan apa dampak yang dihasilkan di mana ketika kita menerima tabut Allah, menerima kehadiran Allah, menerima Allah hadir dan bekerja di dalam hidup kita, ini akan kita lihat apa saja dampaknya. Hal yang pertama, mari saudaraku, kita melihat kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-11. Saya bacakan kembali. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Perhatikan saudaraku,
ada hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan. Obed-Edom menerima tabut Allah, tidak menolaknya. Amin. Ini sangat penting, saudaraku. Kemudian ketika Obed-Edom menerima tabut Allah itu, maka Tuhan Allah memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudaraku, Obed-Edom dan seisi rumahnya, istri, anak-anaknya, mungkin pembantunya, budak dan sebagainya yang ada di rumah itu diberkati oleh Tuhan Allah karena hadirnya tabut Allah. Allah hadir dengan wujud atau tanda di mana ada tabut Allah. Saudaraku, kalau kita perhatikan tabut Allah ini sering dibawa oleh bangsa Israel ketika berperang. Ketika tabut Allah ada dan mereka sungguh mempercayakan semua pertempuran peperangan melawan bangsa-bangsa lain, maka dengan hadirnya tabut Allah, kehadiran Allah, penyertaan Allah, mereka beroleh kemenangan di dalam kehidupan atau ketika mereka berperang. Nah, saudaraku, perhatikan, Allah memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Orang yang bukan orang Yahudi asli, Obed-Edom yang adalah orang Gad, ini berbicara tentang siapa saja orang yang membuka hatinya, menerima kehadiran Allah, apalagi menerima sungguh Yesus ada dan tinggal di dalam dirinya, maka Tuhan Allah menyatakan kehadirannya dan bekerja. Yang kedua, bersamaan dengan ini, perhatikan, di dalam tabut Allah ada 2 loh batu. Itu artinya, ketika seseorang terbuka hatinya menerima firman Tuhan, tidak menolak firman Tuhan. Jadi ketika kita menolak tabut Allah, ini adalah sebuah gambaran orang menolak firman-Nya. Orang tidak mau mendengarkan firman-Nya. Orang tidak mau firman itu tinggal dan bekerja di dalam dirinya. Karena itu tidak enak bagi daging kita. Karena itu mungkin membuat kita tidak bebas bergerak seperti apa yang kita inginkan, menuntaskan keinginan kita, hawa nafsu kita. Tetapi ketika kehadiran Allah dengan firman yang bekerja di dalam diri kita, maka Tuhan menyampaikan kepada setiap kita, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Itu berarti Tuhan memberkati setiap kita yang terbuka untuk menerima kehadiran Allah, merindukan Allah, dan firman itu sungguh-sungguh benar ada dan bekerja di dalam diri kita. Kita bertekad menerima firman itu dan melakukannya di dalam pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Maka dipastikan kita dan seisi rumah kita diberkati oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala apa yang ada oleh karena tabut Allah itu. Perhatikan dengan baik-baik, ya. Di sini ketika Daud mendengar Obed-Edom diberkati karena hadirnya Allah, karena ada tabut Allah di rumahnya, maka Daud dengan bersegera kembali dipulihkan dan datang untuk mengangkut tabut Allah itu untuk dibawa ke kota Daud. Saudaraku, ini juga haruslah menjadi sesuatu yang ada pada kita. Mungkin suatu saat kita menolak firman Tuhan, menolak hadirnya Allah. Tetapi lihatlah, seringkali Tuhan membuat kita melihat orang lain begitu diberkati. Seharusnya ini membuat kita menjadi cemburu yang kudus. Aku mau Allah hadir di dalam kehidupanku. Aku mau firman itu hadir dan bekerja di dalam hidupku karena orang lain diberkati. Dan aku tidak mau melewatkan berkat Allah. Sehingga ketika kita kembali menerima dengan sikap hati yang benar, menerima hadirnya Allah, menerima dan menikmati hadirat Allah, dan firman itu kita tinggalkan, kita berikan hati kita untuk tinggalnya firman Tuhan, bekerjanya firman Tuhan di dalam hati, di dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita dan seisi rumah kita. Tetapi juga Tuhan berkata di ayat 12 tadi, bukan hanya seisi rumah kita, tetapi
semua apa yang ada pada Obed-Edom. Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati, tetapi Tuhan Allah juga berkata, yang kedua, Obed-Edom bukan hanya diberkati dengan seisi rumahnya, tetapi segala apa yang ada padanya. Itu artinya milik dari Obed-Edom, apa yang ada padanya diberkati oleh Allah. Bisa itu sawah, ladang, ternak, dan sebagainya. Tuhan pastikan memberkati Obed-Edom dan apa yang ada padanya. Saudaraku, sungguh luar biasa. Hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, seisi rumah kita, apa yang ada pada kita, Tuhan akan berkati dengan berlimpah. Amin, saudaraku. Nah, yang ketiga, perhatikan. Ini dampak yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-12 tadi di penggalan kedua. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, yang ketiga, dampak kehadiran Allah. Dampak hadirnya Allah yang dinyatakan dengan tabut Allah yang hadir di rumah Obed-Edom. Dan pada saat ini, kita sebagai orang percaya, hadirnya, bekerjanya, tinggalnya firman Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan membuat kita merasakan lahirlah sukacita di dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi oleh sukacita. Saudaraku, ketika firman Tuhan ada dan bekerja di dalam diri kita, maka itu akan mengubahkan hidup kita. Sukacita akan bekerja mengalir di dalam hidup kita. Perhatikan Daud, bukan hanya sekedar sukacita, tetapi sukacita yang besar. Kenapa, saudaraku? Perhatikan, dia menari-nari bagi Allah ketika tabut itu dibawa kembali ke kota Daud, ke Sion, Yerusalem. Dia menari-nari. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan, di sana dia meloncat-loncat, menari bersama orang, dan Mikal istrinya melihat dan dia merendahkan suaminya. Kenapa suamiku meloncat-loncat seperti budak menari-nari? Harusnya dia malu, dia sebagai raja. Tetapi Daud, sukacita Allah ketika bekerja di dalam diri kita, kehadiran Allah yang membuat kita merasakan sukacita itu akan membuat kita abai terhadap diri kita sendiri, abai terhadap jabatan kita, posisi kita tidak memperdulikan lagi. Dan kita merasakan sukacita yang luar biasa itu mengalir. Maka itu membuat kita fokus untuk menikmati Allah, kehadirannya, memuji, menyembah, mengagungkan Allah dalam hidup kita. Saudaraku, inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Tuhan ingin lewat firman Tuhan ini kita sungguh diberkati. Terimalah kehadiran Allah. Rindukanlah kehadiran Allah. Rindukanlah persekutuan dengan Allah. Rindukanlah kebersamaan dengan Allah. Rindukanlah firman-Nya itu di dalam hidup kita. Karena firman itulah yang menguatkan, menolong, memberkati, dan memampukan kita untuk tetap hidup di dalam hati yang senantiasa mengucap syukur. Menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Sehingga benar kita seperti Obed-Edom dan seisi rumah kita diberkati oleh Allah. Apa yang ada pada kita, yang kita punyai, Tuhan juga berkati dengan berlimpah. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, Dia akan memberikan sukacita, melahirkan sukacita. Sehingga apapun masalah dalam hidup kita yang mungkin menekan, yang mungkin membuat kita mengalami tekanan yang begitu berat dan membuat kita letih lesu, ingat, ketika firman itu kita terima dan bekerja, maka kita lepas, kita merdeka, kita dimampukan mengasihi Allah dan sesama. Kita dimampukan menikmati hidup ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus, senantiasa memuji, menyembah Dia, mengagungkan Dia, menikmati kebersamaan, dan senantiasa rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan Allah. Biarlah ini bekerja di dalam kehidupan kita, dan ini menjadi sesuatu yang kembali membangkitkan, menguatkan iman kita,
dan membuat kita sungguh-sungguh menjadi alat yang mulia di tangan Allah. Diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, biarlah firman-Mu ini Engkau sempurnakan di dalam kehidupan setiap kami. Dan pemberitaan firman ini menjadi dupa yang harum di gunung-Mu yang kudus. Dan biarlah Engkau terus memberkati setiap kami yang mendengarkan dengan tekun kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.